Lanut Rusmin Nurjadin, Pangkalan Udara di Pekanbaru, sedang melakukan berbagai persiapan untuk menyambut kedatangan jet tempur Rafale buatan Prancis. Persiapan ini mencakup aspek teknis, fasilitas, dan personel guna memastikan operasional pesawat tersebut berjalan optimal saat tiba di Indonesia. Pangkalan TNI Angkatan Udara Rusmin Nurjadin di Pekanbaru tengah bersiap menghadapi salah satu babak paling monumental dalam sejarah kedirgantaraan Indonesia. Kedatangan gelombang pertama pesawat tempur Rafale produksi Prancis yang dijadwalkan mendarat di tanah air pada bulan Januari tahun 2026. Tak main-main, persiapan ini bukan sekadar bersih-bersih hanggar atau mengganti lampu landasan. Ini ibarat menyambut tamu kehormatan dari luar negeri yang tidak hanya membawa koper, tetapi juga teknologi berkecepatan supersonik. Dalam suasana yang cukup tegang namun penuh antusiasme, pada hari Rabu tanggal 2 bulan Juli, digelar sesi diskusi dan pemaparan teknis yang tak kalah penting dibandingkan resepsi kenegaraan. Hadir dalam acara tersebut Komandan Pangkalan Udara Rusmin Nurjadin, Marsikal Pertama TNI Abdul Haris, bersama delegasi teknis dari Dassault Aviation dan Thales. Jangan bayangkan pertemuan ini seperti seminar biasa dengan presentasi PowerPoint dan kopi hangat. Yang hadir adalah para flight test engineer, program manager, hingga para insinyur spesialis. Semua berkumpul membahas dua hal serius: misi pengantaran alias ferry mission, serta kebutuhan teknis di darat atau ground aircraft needs dari jet tempur Rafale yang terkenal akan manuver lincah dan wajah sangar itu. Marsikal Pertama TNI Abdul Haris menyampaikan dengan nada tegas namun tetap kalem bahwa kehadiran Rafale bukan sekadar menambah koleksi alat utama sistem persenjataan. Ini adalah simbol transformasi kekuatan udara nasional. Bayangkan saja, Rafale bukan pesawat sembarangan. Ia ibarat pemain sepak bola kelas dunia yang akan bergabung dengan klub lokal, maka stadion, pelatih, dan bahkan rumput pun harus disesuaikan. Maka tak heran jika Lanut Rusmin Nurjadin dipersiapkan menjadi pangkalan yang bukan hanya profesional, tetapi juga militan dan inovatif. Menurut sang komandan, sebagai pangkalan utama pertama untuk Rafale, tanggung jawab Lanut ini tidak berbeda jauh dengan menjadi rumah mertua. Semua harus disiapkan dengan sempurna, mulai dari bangunan, SDM hingga sistem pendukung lainnya. Tidak cukup dengan semangat nasionalisme semata, Komandan Abdul Haris juga menginstruksikan para pejabatnya agar jangan ada yang main-main dalam menyambut tamu bernama Rafale ini. Data harus akurat, kebutuhan teknis harus cepat ditanggapi, dan setiap tahap pelaksanaan site survey harus dilayani seperti sedang menjamu investor asing yang ingin membangun pabrik chip di dalam negeri. Bahkan, beliau menegaskan bahwa kesuksesan misi pengantaran ini merupakan indikator kesiapan bangsa dalam mengelola alutsista generasi baru. Dengan kata lain, jangan sampai Rafale datang, tapi colokan listrik belum ada, atau GPS malah ngaco. Sementara itu, suasana menjadi semakin hangat namun tetap elegan ketika CEO PT Dassault Aviation Indonesia, Monsieur Jerome Puig, memberikan pandangannya. Dalam logat Prancis yang terdengar manis meski disampaikan dengan bahasa Inggris, beliau menyampaikan keyakinannya bahwa Lanut Rusmin Nurjadin sudah berada di jalur yang benar. Beliau menambahkan bahwa seluruh proses pengadaan Rafale masih berlangsung sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, dan kegiatan site survey kali ini merupakan langkah penting untuk memastikan semua aspek teknis serta logistik berjalan tanpa hambatan. Ibarat pernikahan, ini adalah tahap lamaran yang menentukan apakah tanggal resepsi bisa berlangsung tepat waktu. Namun tentu saja, yang namanya kesiapan operasional tidak hanya bergantung pada hanggar yang kinclong dan meja rapat yang mengilap. Jauh lebih penting dari itu adalah bagaimana sistem pendukung, baik itu perangkat lunak, alat bantu pemeliharaan, hingga kesiapan personel, bisa bekerja seirama layaknya orkestra simfoni. Dalam konteks Rafale, yang notabene adalah pesawat tempur multi-role generasi 14, maka setiap aspek pendukungnya juga harus naik kelas. Tidak bisa lagi mengandalkan metode konvensional atau prinsip asal bisa terbang. Disinilah peran penting dari kegiatan site survey yang dilakukan oleh tim gabungan Indonesia dan Prancis. Mereka tidak hanya datang untuk berfoto dan mencicipi kopi Robusta khas Sumatera, melainkan membawa alat ukur, dokumen teknis setebal kamus, serta daftar panjang kebutuhan logistik yang harus terpenuhi. Tim dari Thales bahkan terlihat serius memeriksa lokasi penempatan ground support equipment, sambil sesekali berdiskusi menggunakan istilah teknis yang jika diucapkan terlalu keras, bisa bikin pusing kepala perwira muda yang kebetulan lewat. Dalam kesempatan tersebut, para insinyur dari pihak Dassault Aviation juga menyoroti aspek mission planning dan sistem komunikasi canggih yang akan terintegrasi dengan Rafale.
Perlu diketahui, Rafale bukan sekedar pesawat bermesin kembar yang bisa bermanuver bak penari balet di udara. Ia juga adalah pusat kendali mini dengan kemampuan data link, radar AESA, dan electronic warfare yang bisa membuat lawan berpikir dua kali sebelum mendekat. Maka, Lanut Rusmin Nurjadin pun sedang dalam tahap penyesuaian infrastruktur digital agar dapat memfasilitasi kemampuan tersebut. Ibaratnya, bukan cuma pesawatnya yang pintar, tapi juga rumahnya harus setara. Tak kalah penting adalah pelatihan sumber daya manusia. Dalam diskusi, disampaikan bahwa para penerbang dan teknisi Indonesia akan menjalani rangkaian pelatihan intensif, mulai dari ground school, simulator session, hingga convention training secara langsung di Prancis dan Indonesia. Program pelatihan ini bukan program kilat seperti kursus memasak daring, melainkan rangkaian panjang yang dirancang agar personel Indonesia benar-benar memahami karakter Rafale, mulai dari cara menyalakan sistem senjata, hingga prosedur darurat apabila tombol merah yang tak seharusnya ditekan tiba-tiba tertekan. Jerome Pueh juga secara eksplisit menyatakan bahwa kesiapan teknis tidak hanya bergantung pada fasilitas, tetapi juga pada pola kerja bersama dan keterbukaan antar tim. Ia bahkan sempat menyisipkan guyonan ringan, Rafale bukan hanya tentang teknologi tinggi, tapi juga tentang kerjasama tinggi, yang tentu saja disambut tawa kecil namun sopan dari para hadirin. Meski terdengar ringan, ucapan itu sebenarnya mengandung makna besar, bahwa modernisasi pertahanan tidak bisa hanya mengandalkan transfer alat, tetapi juga transfer pengetahuan dan budaya kerja profesional. Sementara itu, di sisi Indonesia, berbagai persiapan juga tengah dilakukan secara simultan oleh berbagai satuan terkait, mulai dari pengadaan pelumas pesawat dengan spesifikasi khusus, hingga penguatan sistem keamanan cyber. Semua dipersiapkan agar tidak ada satupun celah yang bisa menghambat operasionalisasi Rafale. Bahkan beberapa ruang kontrol dan fasilitas teknis di Lanut RSN telah direvitalisasi total, agar sesuai dengan standar yang ditetapkan Dassault Aviation. Salah satu teknisi Indonesia yang ikut dalam sesi uji lapangan, bahkan sempat bergurau, kalau dulu kita biasa kerja dengan obeng dan semangat, sekarang harus tambah laptop dan prosedur. Di balik semua proses yang berlangsung ini, tersimpan harapan besar, bahwa kehadiran Rafale bukan hanya soal menambah daya gempur udara, tetapi juga menjadi simbol kematangan teknologi pertahanan nasional. Rafale adalah representasi dari kepercayaan internasional terhadap Indonesia, dan Lanut Rusmin Nurjadin menjadi garda depan dari babak baru tersebut. Maka, setiap baut yang dikencangkan, setiap dokumen yang ditandatangani, dan setiap langkah kaki teknisi di hanggar, semuanya adalah bagian dari sejarah yang sedang ditulis, dengan tinta kerja keras, kertas komitmen, dan pena teknologi tinggi. Thanks banget buat yang udah nonton sampai habis. Kalau suka, ya di like aja. Kalau merasa cocok, langsung subscribe. Dan kalau jempol udah gatal pengen ngetik, antem aja tuh kolom komentar. Mau debat? Boleh. Mau bercanda? Gas. Yang penting sopan.